selamat datang kembali di Speak Bola Biar Clear Season 2. Hari ini sebuah acara sepak bola dari Vindes persembahan oleh Clear ya. Karena sponsornya Clear, kita membutuhkan host inval yang rambutnya tebal. Iya. Waduh. Yaitu Panji Suryono. Jangan. Marah-marah dong, marah-marah. Tidak boleh begitu. Tapi ketemu Greg nggak mau ngaku, saudara Koci. Ya, karena Dokter Tirta absen karena dia harus ke barat ya untuk mengambil kitab suci. Waduh, tong-tong dong dia. Enggak, dia katanya nyuntik Apa? nyuntik printer. Masih ada. Hari ini masih ada yang printer. Masih ada. Ya, tapi kita juga mendatangkan langsung karena biar Panji gak sendirian. Ada kembarannya, Rian Demase. Gantengan dia lah, gantengan dia. Sebuah kehormatan. Ini tadi kan gue pas masuk ruang tunggu ya. Gue pikir kan si Rian duduk di duluan lah, buka pintu Rian duluan. Lah kok Panji? Loh kok Panji? Oh sama saudara. Mirip kan Vivin Dedes, lihat tuh. Gantengan dia, gantengan dia. Suksesan dia. Tuh kan tuh lempar-lempar emang orang ganteng susah. Gantengan mas. Wah, Bang, mau puasa jangan bohong. Makanya puas-puasin bohong sebelum Tapi pas puasa. impression ketemu Bang Rian ternyata suaranya setebel itu ya. Kayak gimana? Tebel tuh gimana kalau Ya, tebel? waktu salam tuh, gitu. Apa? Enggak kayak apa ya? Kelihatan kalau penyanyi gitu. Kamu kan juga penyanyi. Apa? Orkes pensil alis. Waktu band busuk gitu. Tapi kan Mas Rian ini kan kita tahu Mas Rian adalah fans berat dari Manchester United. Iya. Ini sebenarnya kita semua MU semua kecuali Mas MU. Mukti ya. Enggak, gue biasa aja main. Nama siapa? Gini, si murah jersey. Bajunya yang paling mahal justru. Enggak, dulu murah. Dulu mulai. Inflasi. Murahnya berapa Bang dulu? Dulu belinya masih murah, masih 3 jutaan. Dulu murah. Sekarang bisa 2 digit kan? 2 digit. Iya. Ini dapat di mana Bang dulu? Dapatnya dari mana ya? Kan gue kan ada kayak komunitas kolektor jersey MU. Iya. Nah, di situ biasanya suka dapat yang aneh-aneh tuh. Oh. Tapi ini match worn bukan? Atau Enggak, ini player issue aja? hanya nggak tahu replika, nggak tahu player issue ya. Oh iya. Karena di era itu kalau nggak salah replika sama player issue sama Sama nih. sih, emang belum Untuk sama yang sih. ini ya, untuk yang jersey yang ini ya. Dan ini kan buat dipakai United pas di final Liga Champions doang ya. Yang akhirnya Waktu juara. lawan Munchen ya. Lawan Munchen, rare item nih. Yang enggak juga kalah rare item adalah bajunya Mas Mukti. United of Manchester. Manchester United perjuangan. Perjuangan banget betul karena dimiliki oleh para supporter. Ada tanduknya nggak ini? Nggak ada, Bang. Oh nggak ada ya? Tapi mirip City ya? Hampir mirip. Iya ada kapal-kapalan ya. Kapal karena kan pelabuhan. Ini kan pelabuhan pinggir. Ya, dan ini surprisingly dapatnya dari orang Bojonegoro. Jauh-jauh. Manchester Bojonegoro. Apa Kirain dari Salford itu ya. Iya, dari Bojonegoro. Bojonegoro. Tapi Bojonegoro kan deket-deket laut tuh. Mungkin ini barang-barang pelabuhan juga bisa. Ada orang Manchester di situ kan bisa. Aduh, kapal One Week apa ya yang filmnya itu? Van der Wijk. Van der Wijk. Tapi saya lihat di Google gitu. Emang kayak ini asli emang. Emang begini, emang Emang ada begini kan? sponsornya. Tapi apa original berarti ya? Original, Bang. Kan kalau yang dimiliki oleh para pemantan Man United kan Salford ya. Salford. Ini supporternya ya. supporternya. Ini MU Indie lah. Ya. MU Indie. Skena. Cocok sama lo. Ya bisa dibilang sukataninya Liga Inggris. Tapi nggak pakai minta maaf dong. Nggak pakai minta maaf bedanya. Nggak bayar kan? Nggak bayar. Tapi kan kalau baju juga pakai baju MU nih beda lagi nih. Ya. Nih bajunya apa nih Ji nih? Ini baju golfnya. Karena anak udah bosan golf. pakai jersey, bosan pakai baju latihan, cobain yang lain-lain baju casual, baju golfnya. Dan agak hangat bahannya juga. Orang ada. Financial freedom. Harusnya Panji kan sekarang main pedal nih. Tapi dia ambil untuk syuting sama kita. Gara-gara salah tiket nih. Tiket. Jadi ini bisa beli tiket tanggal 25 April lu gimana? 4 April, 4 April. Jadi 4 April. Vivin Dedes kalau beli tiket apapun itu dipastikan kalian ngecek 2-3 kali ya. Saya juga sering gitu, Mas Mukti akhirnya melakukan kesalahan yang sering saya lakukan. Oh jadinya yang bikin mundur nih ini. Ya. Wah. Jadi ada Harusnya ceritanya Pak. gimana? Kemarin tuh cekot sambil makan soto gitu. Makan. Saya sampai batalin jadwal manggung loh. Nah, Demi acara ini loh. harusnya ada butros-butros gali datang dari jam 10.
Tapi saya kesini tadi bela-belain naik pesawat tempur tadi. Apa? Yang ada baling-baling di luar. Hercules. Yang kecil. Hercules, bukan? Bukan. Oh ini ya, Fokker. Apa sih namanya? Baling-baling luar itu loh yang kecil. Jadi si supirnya ngomong apa saya dengar dari belakang. Lo ngetok-ngetok gitu habis berhenti ya? Bang. Kiri, Bang. Naik angkot itu bukan naik angkot. Itu pesawat yang ujung-ujungnya. Ya tapi kan kalau namanya juga Manchester United ya. Ya. Kemarin akhirnya menang melawan Ipswich Town ya. Wih, susah payah. 3-2. Apa? Kita tidak butuh striker. Kita hanya butuh Back. back yang bisa menyundul bola Nah. ke gawang paling jauh. Nah, harus dulu dong kalau gitu. Wih. Tuh. Gila, langsung kita masuk ke Scope Corner. Ini kita, sekarang kan kita tahu ya, gol sundulan tuh terjadi ya. Kemarin Harry Maguire Gol. nyetak gol. Kemarin menurut Mas Rian, Ya. kita tahu ya, ya udahlah kalau kiper itu nggak usah diomongin ya, karena emang Kiper nggak usah diomongin lah. nggak usah diomongin. Gua berusaha membela dia berkali-kali, tapi kayak ternyata sulit ya. Iya. Gue kira waktu di klub yang sebelumnya kan jago. Tapi ternyata di sini Mau positif thinking tuh susah gitu. Nggak bisa. Kayak ngelihat berita di negara ini, Konoha. Oh, di negara ini. Tapi ini Bang kemarin di Twitter nggak tahu editan atau enggak ya. Jadi di sebuah daerah sampai ada orang nulis di tembok itu Adili Onana. Anjir. Oh iya ada. Tapi editan sih itu, kayaknya editan itu. Nah, tapi kasihan sih karena pas waktu itu gua dapat kesempatan wawancara dia kan, online. Iya. Senyum-senyum aja, tipikal orang Afrika lah ya, senyum-senyum, happy gitu. Giginya bersinar biasanya kan? Wah, Ya kan? pasti ya kan. Finir. Tapi kemarin kan kebobolan yang gol pertama apa? Ya, itu Gol Dorgu. kedua juga ya udah. Tapi kan akhirnya ada gol sundulan. Tapi menurut Mas Rian sendiri gimana nih? Penampilan Man United, ya lu kebobolan 2 gol tapi lu gue cetak sampai 3 menghela gol. nafas nih. Udah, Karena nafas. ya bersyukur karena gue dulu suka MU dari tahun 90-an. Jadi gue merasa bersyukur karena sering melihat klub kita juara saat itu. Betul. Tapi kali ini kita sedang ada di fase menjadi supporter klub sepak bola yang dibully setiap saat. Papan bawah is the Papan bawah. new. 15 loh. Dibilang 14 sekarang. 14. dibilang mau degradasi dan lain-lain. Tapi buat gua ya itulah ujiannya sebagai kalau kita suka sama sebuah klub ya mau di atas, mau di bawah, mau degradasi ya kita harus support terus. Gitu. Tapi ya walaupun selalu setiap minggu gua harus menghela nafas. Kayak kemarin menangnya juga ya udahlah yang golin juga Maguire gitu, bukannya striker. Kita nggak butuh strikernya mendingan main dampu aja. Nggak ini nggak Ji? Tapi sejelek-jeleknya MU, banyak konten kreator beralih ke MU semua. Ali Akbar, Yura Yunita, siapa lagi sebut Gandhi enggak mau Garbida. Semuanya. Sastra. Demi engagement kan, demi Engagement. engagement. Iya, engagementnya tinggi. Sejelek apapun MU, engagementnya tetap tinggi. Dan parahnya lagi adalah udah klubnya bapuk, gue masih tetap beli sepatunya tuh. Ya. Gazel. Tapi kan ini kan Man United sebenarnya ada di ambang degradasi ya. Jadi gue tuh kayak saat ini ketika orang ini kenapa ya Mike? Ntar akhir musim kita bawa banner we staying up. Ya. Gitu, we staying up. Kalau Everton. Tapi kalau degradasi beneran gimana? Gue sih tetap mendukung, nggak mungkin nggak dong, beda dong. Lu nggak berubah jadi fans Liverpool? Gimana menurut Bapak nih? Kita tanya kepada fans yang dulu timnya juga degradasi, gimana? Juventus. Oh, terima itu, tapi degradasinya kan karena Calciopol. Tapi dulu susah, Bang. Zaman itu kan internet belum kayak sekarang kan. Iya, sekarang mah. Lewat koran doang terus. Sama ini news strip di Metro TV ya, yang di bawah. Iya, yang di bawah tuh. news gitu ya. Zaman itu iya masih majalah-majalah Liga Italia. Iya. Koran bola. Koran bola, Soccer. Koran sportif dulu Tapi majalahnya. jadi bisa naker mana pemain yang loyal, mana yang enggak. Iya. Del Piero lah ya. Del Piero, Nedved, Buffon. Del Piero kan ketika si Juventus itu dia mau degradasi, ditelepon sama Ferguson kan? Iya, Dia bilang, dia mau beli. Dia bilang kayak, saya nggak mungkin meninggalin pacar saya degradasi. Del Piero. Del Piero. Dia homesick juga mungkin. Homesick. Kalau ke Inggris nggak cocok makanannya pedes kan. Santen kaget ya. Kaget. Dikasih santen kaget. Tapi yang bikin kaget mungkin banyak yang Vivian Dede saya nggak tahu kalau ada 3 gol yang menggunakan kepala atau sundulan yang jaraknya jauh banget. Jauh banget. Nah, yang ketiga, Martin Palermo. Urutan ketiga nih ya. ini pas dia ngetop-ngetopnya diceleduk nih, semua bocil-bocil rambutnya gitu. Bukan junior, yang ada kuning. Ada kuningnya. Ada kuningnya. Pas Ronaldo boneng Ya. kan. Ini Martin Palermo kuning semua diceluduk semua gitu tuh. Nomor 10 kan? Nomor Palermo 10. Kayaknya dia juga pernah ini hat-trick
penalti nggak gol kalau nggak salah Palermo. Iya, dia Iya. Argentina. Hat-trick penalti. Oh iya. Penalti Argentina. 3 kali penalti 3 kali. 3 gol. Langsung, tapi dia mencetak gol ketika main buat Boca Juniors, nyundul bola dari jarak 40 meter Wow. ke gawang 40 Vélez meter, tahun bro. 2009. Ini kiper Vélez nyapu bola, malah mampir ke Palermo. Jadi kayak sebenarnya bukan dia nyundul ya, dia kayak kena. Kebentur ini Kebentur. mah bola pantulan dari nih Nah, kan. ini kita lihat nih. Kipernya nendang kenceng kena kepala dia. Tapi memang ada power dari dia sih. Ada. Itu. Kalau dia nggak pakai power dari leher dan kepalanya, nggak akan sekencang itu sundulannya. Gua rasa dia juga kaget nggak sih tuh. Tuh iya. Bagus, tapi dia bagus itu dia. Pakai ada akurasinya juga tapi Betul. kelihatan lehernya bukan asal kepentok doang. Nah ini dia Martin Palermo Martin ya. Palermo. Rambutnya, Ikonik sih, ikonik iya, sih. rambutnya ikonik sekali. Iya. Dia jadi tren saat itu ya. Yang kedua ini kita mungkin nggak tahu ya. Johnny. Namanya siapa Mas Lukti? Johnny Samuelsen. 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 John Samuelson. Samuelson. Saat membela Odd ODD Greenland atau 57 meter. Wow. Set dah. Jauh juga ya. Iya, 57,3 meter. Sini mah Halim. Hampir Sini, setengah lapangan ya. sini Halim tuh. Berawal dari corner lawan yang kehalau, bola mampir ke kepalanya disundul dan langsung gol. Karena kiper kasihan Canang. Nah, lihat nih. Ini sebenarnya kayak Ini biasanya situasi akhir-akhir menit iya, mau mengejar ya. bola. Dia maju. Dari kiper udah maju. Ya udahlah ya kalau gini kan terima nasib, kiper tuh udah pasrah gitu loh. Ini kipernya Onana bukan ya? Ya. Dia blunder Ona. Betul. Dan yang pertama Anji. Ini ada 30 Oktober 2011 ada Ryujiro Ueda. Cetak gol sundulan dari jarak 58 meter saat Fagiano Okayama lawan Yokohama. Jadi dari gol kiper lawan, Ueda nyambut di udara nih jauh banget, bahkan sebelum setengah lapangan dia nyundul bola yang mantul di depan kiper, jadi lewat di atas kepalanya dan masuk. Dan ini sebenarnya bukan beda sama 2 yang gol sebelumnya. Kalau ini benar-benar karena kipernya yang salah posisi dan antisipasi bola jatuhnya di mana. Kiper pulang dapat Alphard Tuh. fix tuh. Tuh. Alphard Selamat menanti. Alphard. Mendapatkan Alphard menanti dan uang 2 miliar rupiah. Ya. Tapi mungkin nggak ini gara-gara teknologi bola zaman dulu lebih mantul, Bang. Emang iya. Iya nggak sih? Mantap betul. Mantap. Mantap betul. Makanya mantul. Dulu kan tahun 2002 ada bola Fever Nova tuh. Oh iya. Yang zaman Korea Jepang. Iya. Katanya putarannya lebih lebih liar. Jabulani juga tuh. Jabulani Dia juga. bawa bola. Coba yang disundul zaman-zaman Liga Bank Mandiri dulu. Wah, bola- Mikasa. Itu keras banget. Keras banget itu. Itu keras banget. Lu kerasnya ada yang main di Ciledug kan mainnya lapangan gitu ya. Iya, Bola iya. kan Mikasa patungan tuh. Iya. Dulu yang keras. Iya. Yang kerasnya Putih yang kan hitam warnanya putih. kan. Iya. Yang digebok tajong Oh, iya, manga iya. gitu loh. Tajong Pokoknya manga kalau gitu. kalau ada tanah kosong pasti kita main di situ. Iya. Walaupun di tengah-tengah ada pohon ya. Betul, nggak masalah. Walaupun gawangnya miring. Ini kan Ya, gawang satu di jangan sini, miring. satu gawang di Nah. sini nih. Nah, Gawangnya pakai ini, pakai apa? sendal. Bambu kan? Pakai bambu, pakai sendal, betul. Tapi sekarang memang sudah jarang ya lapangan-lapangan bola, lapangan kosong ya. Iya. Semua jadi bangun ya, bangun. Ntar kalau maksudnya kalau ada lapangan kosong suka ada itu yang es krim di pinggir jalan. Oh tuh. iya, kaki lima. Yang depannya M lah itu Bang. Iya, iya, iya. Kalau disebut merek sini kan. Nggak boleh, nggak boleh. Ya, Tanahnya tapi merah tuh, tanahnya Apa? merah. Tanahnya merah. tanah merah. Kalau hujan blok. Belum, wah itu dia. Seninya main dulu, nggak cuma di Ciledug. Gua sama Rian kan, kita besar di Ciledug ya. Iya. Misalnya kalau di Ciledug kan tanah merah tuh banyak banget Mas Mukti. Iya. Kalau hujan-hujan tipis tuh langsung bilang, wah berasa di Amsterdam ya. Si pernah ke Amsterdam. Ya kan? Hujan-hujan tipis itu Ciledug kayak di Amsterdam. Tanah Lu- merah lu- kalau lu- Ciledug Lu ya. suka di Palang nggak? Hah? Suka di Palang nggak dulu? Gue malah. Oh. Siap. Lu gimana? Kalau di Jogja, Heeh. tanah mahal. Gitu. Nggak gitu. Banyak orang-orang kota pindah Ya, sekarang. ya, ya. Tapi kan kalau Ya. misalkan tadi kan lihat sundulan ya, Ya. itu nggak akan terjadi kalau kulit kepalanya tuh nggak kuat. Scalp barrier-nya nggak terawat, terus kepala gatal karena ketombe. Karena masa main bola kayak, aduh gatal mulu, gatal Iya. mulu. Ya kan, mana berani mereka nyundul kayak gitu kan, pasti ketombenya kemana-mana gitu. Waduh, malu banget. Itulah kenapa perawatan scalp barrier jadi penting banget bagi kita semua, Vivinedes. Apa? Kasih lihat. Lihat mana sih? Mana Ini emang? Itu. packagingnya lah. Oh ini. Ini bang, Mas bentar Lu. ya. Buset. Makanya Vivin Dedes, kalau pas keramas mesti pakai sampo clear yang bisa sikat habis semua jenis ketombe karena mengandung 10 kali niacinamide. Mana? Nih. Niacinamide dan juga mengandung piroctonolamin. Ya. Nah, yang bikin ketombe nggak balik lagi. Iya. Lo kayak gendong anak masuk. Oh iya. Guling-guling. Mau dibawa pulang, mau dibawa pulang, ha? Lumayan buat sepanjang bulan puasa nggak habis itu. Nggak habis, langsung dimasukin air juga nggak kalau habis?
Oh jelas. Dikocok-kocok dulu. Dikocok-kocok dulu. Yang penting berbusa kan. Ya. Jadi Mimidas kalau pengen punya stock barrier yang kuat dan sikat habis semua jenis tombay, tinggal apa? Clean aja. Gampang kan kalau kayak gitu kan? Yes. Langsung masuk semua tuh. Wah, Chromay. Sama seperti selama 1 pekan ini banyak update terbaru dari dunia sepak bola, dari lokal dan interlokal. Ya. Salah duanya ada 3 nama naturalisasi baru yang ada di timnas Indonesia dan juga Liverpool. tim kesayangan dari dokter. Ya. Untung dia nggak deh. Doctor Nggak ada. Strange. tapi dokter sekarang kalau postingannya bijak mulu dia. Iya. Habis umroh. Tapi gue juga ngeliat dia mulai kasihan sama fans MU. Iya. Dalam Iya. tahap udah kasihan, udah gak tega ngebully MU lagi. Semua teman-teman gue yang fans Liverpool udah nggak ada yang tega, Joy. Lu gitu Iya. nggak? Temen lu gitu nggak? Masih ngebully gua sih. Masih ngebully? Masih tega. Masih. Temen gue udah nggak tega ya. Tapi ya udah kita mendingan bahas semua yang terjadi di dunia sepak bola dalam 1 pekan di Bedah Sampai Clear. Ini dia kalau kita ngomongin tim nasional ya, nggak akan ada bisa karena Maret akan main NJ. Betul, lagi hype-hype-nya banget kan. Betul. Karena semua orang menantikan potensi kita, peluang kita untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Apalagi lawannya nih krusial. Away Australia, baru lanjut ke Bahrain di GBK, dan nanti di bulan Juni Cina dulu, Tiongkok baru ke Jepang ya. Jepang. Waduh, Gitu. ada 3 nama baru nih. Yoi. Mas Muk, lo tahu siapa namanya nih pemain ini? Ini orang Mataram yang pertama nih, orang Mataram. Kan Juve dulu. Tapi kan plus minus. Kalau dulu kan pas ini bapaknya nggak ini Bapaknya. ya. Iya. Bapaknya kan nggak mau. Apa yang Iya. bisa main buat itu? Iya, gitu. Padahal bapaknya orang Indonesia. Iya. Indonesia. Justru malah nggak mau. Oh. Enggak, karena maksudnya wajar sih. Karena waktu itu kan ini, dia mungkin prospeknya masih panjang loh untuk bermain di tim Oh, nasional iya, Itali iya, kan. iya. Sekarang saingannya ada Vicario, Vicario, Kaneseki. Donnarumma. Banyak Wah, banget susah. lah udah nggak. Akhirnya dia dipinjemin ke Palermo. Palermo dari Como kan. Como, iya. Terus juga ada Joy Pelupesi Pelupesi. dan Dean James. Gimana nih? Kayaknya salah satu dari ini udah berumur ya, Bang? Ya, Dean si James, si Joel. 31 tahun 31 dia. ya? Oh. 31. Jadi kalau kemarin gue sempat ketemu ET kan, ini bahkan waktu ketemu sama dikumpulin sama beberapa orang itu nggak dikasih tahu bahkan nama-nama ini, jadi benar-benar kejutan. Paling yang memang udah dalam posisi dekat banget tuh si Emil. Kalau si Jairo kan memang katanya adminnya susah. Nah, Dean James sama Joey Pelupesi ini benar-benar kejutan banget. Apalagi Joey umurnya 31 tahun, Iya. udah Iya. beda banget sama karakter yang biasanya di belakangan naturalisasi kan. Tapi memang kita tahu ketika tengahnya nggak ada Tom Haye atau bahkan mencari pelapisnya buat Ivar Jenner, itu benar-benar belum ada yang cocok karena Nathan Choaon, terus juga siapa di sana, Ricky Kambuaya, sampai ada siapa lagi? Satu lagi siapa gue lupa. Pokoknya yang baru cocok banget secara chemistry itu baru Ivar Jenner. Nah, ini bisa menjadi tandem yang bagus buat Tom Haye atau memang menjadi pengganti buat Tom Haye kalau memang secara stamina. Kita tahu Tom Haye nggak akan kuat 90 menit kan, mukanya udah merah. Karena dia gelandang elegan memang. Dengan kalau kita lihat di gaya mainnya STY sebelumnya kan memang semua pemain diwajibkan berlari terus untuk pressing dan defense karena Tom Haye itu bukanlah gelandang yang bisa bermain seperti itu sebenarnya. Dia lebih ke kreatif, lebih ke elegan, lebih ke visional. Nah, gue pengen tahu di bawah pelatih Kluivert bebannya apakah sama atau memang dia diberikan tugas ya udah lo menjadi kreatornya aja gitu. Jadi defense. Nah, Playmaker lisan. Carlos de Melo dulu, Carlos de Melo. iya lebih gitu aja. Kalau Bang Rian dari 3 nama ini tertarik dengan siapa? Jujur belum ada yang tahu nih apa asal. Oh iya, asal Audi usul Rupo dari- dia. Iya benar. Maksudnya nggak terlalu. ngikutin ya. Timnas berarti lagi ngikutin kapan Yan? Sebenarnya yang kemarin gue ngikutin juga waktu Iya. yang menang dan maksudnya euforia timnas kan pasti kan kita ngerasain juga lah gitu. Tapi memang ketika banyak naturalisasi ini memang permainan timnas jadi lebih lebih bagus ya. Maksudnya yang biasa dulu tuh gue ngelihat bertahan terus kalau nggak dioper ke belakang terus. Kalau sekarang tuh udah long ball. sekarang tuh udah mulai berani nyerang terus udah mulai bikin ya maksudnya lawan negara-negara yang besar bisa bahkan bisa menang. Iya. Gitu. Arab gitu. Australia seri. Jadi Arab menang. Australia seri yang kemarin di kandang kita kan di Iya, GBK. seri. Ya. Arab Dulu kan menang. kita ketemu segrup aja sama Arab gitu sama Australia udah kalah gitu kan. Sama Bahrain ini udah. Udah Sekarang nggak kita mental. punya peluang, punya optimisme tinggi. Bahkan ada yang berharap lawan Australia. Bahkan Kluivert kan kalau nggak salah bilang targetnya 4 kan di bulan Maret ini kan. Berarti minimal seri ada satu pertandingan lawan Australia kan. Iya, karena kan main di GBK mungkin 3 poin ya Mas Muk ya? Harus. Harus. Lu yakin Apalagi dong? lawannya Bahrain kan. Tapi jujur ya gue tuh kangen banget sama pemain timnas yang maksudnya yang memang pemain Indonesia bener ya. Tapi yang kayak
zaman eranya Kurniawan atau Iya. Ferry Widodo, Sandria lah. iya. Atau Widodo gitu. Mungkin Jujur kangen. Marcelino mah. Kalau Marcelo Marcelo Ferdinand. lebih sayap ya. Dia Lebih lebih gelandang, dia gelandang serang lah tipenya dia. yang mirip Widodo ya. Striker lah, Striker ya. striker murni lah ya. Striker murni, Widodo, BP. Sananta mungkin kan sekarang. BP. Ya, Sananta bisa. Dia terakhir sebenarnya era BP tuh, maksudnya BP. BP termasuk yang Ya. Sama Boas lah mungkin ya habis BP ya. Ilham Yang Jaya memang Kusuma. Ilham Jaya. Boas juga keren. ikonik banget lah secara striker dan nggak tergantikan kan. Ya. Kalau sekarang striker kita benar-benar bingung masih makanya ada Ole Romeni terakhir kan. Iya, muter ya semua yang bisa dimainin jadi striker sana. Tapi nggak kalah melanjutkan juga kita kedatangan seorang legenda Manchester United Oh, dari iya. Barcelona. Wah. Ada MU-nya. Ada Ada MU-nya. Belum legenda tapi ada MU-nya. Ya walaupun sering, maksudnya cadangan ya. Cadangan. Iya, Cadangan. super sub lah zaman Super sub. 97 98, 98 99 pas treble dia tengah musim dipinjemin Nomor ke La punggung Liga. 14 nih. 14 sama kayak bapaknya berarti kan. bapaknya. Ada Jordi Cruyff Oh, ini yang anak-anaknya tuh. anaknya Johan. Oh, anaknya. Anaknya Bang Johan. Gua kira adiknya kayaknya udah. Udah tua juga soalnya. Kalau bapaknya masih ada nggak sih? Udah meninggal. Meninggal ya? Udah meninggal. Jordi Cruyff technical sebagai technical advisor tim nasional Indonesia. Gue tadi sempat ngobrol sama Panji ya. Technical advisor tuh maksudnya apa sih? Lu ada jawabannya? Gue belum mendapatkan jawabannya gitu. Ini juga gue kaget karena ET itu bilang tanggal 28 tadi akan diumumkan Dirtek. Nah, oke. ini gue juga kaget tiba-tiba ada advisor yang justru bukan yang dijelaskan ini beda lagi sama Dirtek. Tapi kalau kemarin gue nanya sama si pakar Belanda, sama Coach Jasi katanya. Si pakar Belanda nih. Si paling Belanda. Si paling Belanda Dia nih. bilang justru dia akan membantu Kluivert berdiskusi dan juga berdiskusi dengan ET sambil merekomendasikan siapa nanti Dirtek yang cocok buat Indonesia. Oh, Jadi berarti dia- sementara ini, Bang? Dia kayaknya jangka pendek ini, bukan yang akan long term. oke. Tapi kalau kita ngelihat dari CV dia setelah jadi pemain ya, ini kan dia sebagai direktur olahraga dan pelatih interim di Maccabi Tel Aviv Ya. 2012 sampai 2017. Dia berhasil mendapatkan beberapa trofi ya, terus juga ada di Chongqing Dangdai Livan ya. Ini yang ada hotpotnya itu nggak sih? Ya, beda ya. Chongqing. Itu kan enak soalnya bener aja. Enak. Itu mah hai. Terus juga pelatih tim nasional Ekuador ya. Oh iya, Ekuador. Bertahan kurang dari setahun tanpa memimpin satu pertandingan karena pandemi Covid. Ah, ternyata Covid, pantesan. Dan yang terakhir dia sempat jadi Dirtek ini apa FC Barcelona. Ya. Ya, eranya Joan Laporta ya. Dan ya itu semoga karena timnas ini kan sekarang hype banget ya. Semua orang berharap karena permainan timnas bisa membuat kita seluruh Indonesia itu kayak lupa masalah yang ada di negara ini. Iya, ini balik kayak tahun zaman-zaman awal Bahdim dulu. Nih. Wih. Anak-anak kecil pakai jersey, Betul. ibu-ibu nonton bola. Ibu-ibu yang pas kemarin kita lawan Bahrain yang dicurangin itu katanya tuh Iya. pagi-pagi marah-marah. Wah, apa sih ini Bahrain ini lah. Ibu-ibu, jangankan bola sinetron aja marah. Ya. Sinetron marah. Ibu mah gak pernah pancing kalau ibu-ibu mah. Anjing Manusia bro. terkuat di bumi itu. Manusia terkuat di bumi. Apalagi lo naik motor. Sen kiri ke kanan. Sen kiri ternyata motor masuk ke showroom. Ya. Langsung showroom. Tapi ya ini kan timnas akan Maret bulan Maret bulan depan bentar lagi berarti ya. Bulan Akan puasa. away ke Australia. Ya. Ya kan kalau kita lihat siap ngebahas preview tuh masih jauh lah. Iya, iya. Tapi kalau karena away ini pasti dari Rian dan juga Panji Mas Mukti kan Sering. udah sering banget lah home and away lah nonton Ya. pertandingan. Maksudnya nggak mesti timnas juga sih. Misalnya lu nonton tim kesayangan lo Mau dia mah udah sering kalau dia. Iya. Tapi ada foto sama Ole sama video kan ketemu di jalan ya, naik mobil ya waktu itu apa udah ketemu langsung Pas enggak? dia mau masuk bis, Oh iya. tapi gue ditahan sama bodyguard. Tapi karena gue bawa jersey ini, akhirnya dia ngeliat dan langsung nyamperin gue dan tanda tangan. Appreciate banget pas Jangan-jangan jarang punya- ada orang pakai baju Ole soalnya kan. Jarang. sulit bang. Iya. Harganya juga mahal. Iya. Karena di era dulu kan kebanyakan kalau fans MU itu sukanya sama Beckham, Iya, standar Cantona, Ryan Giggs. Ronaldo. Gitu. Iya, maksudnya yang pemain inti lah. Iya. Gua Jangan gede. super Solskjaer star. tuh jarang banget. Tapi kalau menurut Cuma dia, gua doang kayaknya. Ole hitungannya legend nggak? Kan sempat diperdebatkan kan, Ole legend apa enggak? Karena Iya. dia main cadangan kan. Ya legend karena kan dia penentu kemenangan Iya, eh, lah. waktu Karena waktu sebenarnya Champions ya. pas yang 98-99 tuh Oli pernah cerita bahwa pas lawan Spurs pertandingan terakhir itu kan Oli di bench. Dia bilang si Ferguson nih, si Oh, Opa iya. bilang kalau lu nggak nyetak gol, gue mending wasit terakhir masukin Oli nih biar nyetak gol. Iya. Untuk nyetak gol. Terus di FA dia main kan karena Iya. ini rotasi. Ternyata di final Liga Champions apa yang diomongin sama Ferguson di pas lawan Spurs Iya. itu yang terakhir terjadi di Liga Champions tersebut. 3 menit ya. 3 menit. Bahkan Pierluigi Collina satu bilang di pertandingan final itu
dia bilang bahwa ini adalah gambaran sepak bola sebenarnya, hidup dan mati sepak bola itu di pertandingan itu, karena beberapa menit sebelum United nyetak gol itu kayak fans Bayern semua udah kayak happy. Tiba-tiba kebobolan dua. Itu best moment kita sebagai fans MU itu sih. Itu gila sih. Makanya harus balik ke Gua masih golden kelas- goal aja, Bang. Golden goal. SD gitu. 98 gue ya SD itu. SD. Bang. Kelas 5, kelas 6 lah ya. Sih gue. Itu magic moment sih. Magic gila. moment. Itu gokil. 2 gol dari Gokil. corner tuh siapa yang nyangka gitu kan. Magic moment. Itu golden goal kan, Bang? bukan. Enggak, Itu ini time. Itu Injury time ya? 2 menit 2 3 menit pertama, 3 menit akhir. Iya. akhir. Itu udah Menit pada 93. karena kesalahan utama Munchen saat itu adalah dia menarik keluar Lothar Matthäus ya. Iya. Ngapain pas pokoknya pas nyetak gol pertama Matthäus tuh disorot mesti diem, yang pas kedua disorot lagi udah mangap. Dan beberapa legendnya MU waktu itu udah pulang loh. Bobby Charlton sebelumnya udah Iya, keluar. udah keluar. Terus satu pas teriak-teriak apa nih? MU nyetak gol, masuk keluar. Ya inilah gambaran fans MU yang selalu ngomongin sejarah ya. Biasa kan nonton Kasihan MU kan? sampai habis. Kasihan kan kita? Ngomongin sejarah terus. Ternyata kita jadi ke fans itu ya. Iya. Fans itu ya. Dulu ngenceng-ngencengin teman saya tapi ternyata ya udahlah ya. Tapi kan sebenarnya juga kalau ngomongin Man United ya sebenarnya MU tuh apa sih sekarang sih? Ini MU atau Republik tercinta kita sih sebenarnya. Kenapa ya? Efisiensi. Kemarin ada tuh, kemarin juga ada tuh apa namanya yang lagi demo-demo apa tuh? Iya. Yang gelap bukan apa MU Habis doang. gelap, habis gelap. Oh, Yang MU gelap bukan MU semua. doang. Buset deh. Emang MU emang gelap terus nih. Iya. Di tengah performanya yang nggak jelas atau labil terus tapi internalnya juga mantep nih. Ada efisiensi. Efisiensi Efisiensi ya. semua. Makanan kantin. Mm-mm. Terus apa lagi? waktu Karyawan itu? banyak di PHK, Iya. donasi dan amal dihapus. Tapi nggak ke pemain kan, kayak pemain jersey dibatasin. Enggak dong, kata Liga Indonesia dulu. Cuma tiga semusim gitu. Liga Indonesia cuma 3 sampai Nggak sekarang. boleh tukar jersey ya. Iya. Jersey. Kalau lebih dari 3 beli pemain tuh. Siapa? Iya, Iya, beli di nggak tahu store kalau kan? semua tim ya. Ada beberapa iya, tim di yang beberapa saya tim nanya di Indonesia gitu. gitu. Cuma Iya. 3, kalau dia 3 itu habis, beli dia. Iya kan itu. Jadi ada pemain ke kasir itu, Mas kamu kan striker, tapi beli jersey dia. Ya tapi kan berarti kan United efisiensi ya. Berarti kan zaman dulu Man United tuh boros banget berarti ya. Oh borong. Jor-joran. Dia selayaknya klub besar ya emang harusnya gitu lah. Kayak kemarin kan sempat ada yang 30 sampai 40% karyawannya kan masih banyak yang WFH kan, Iya. emang nggak perlu datang kantor. Itu dihapusin semua karena dianggap nggak efisien secara cost-nya. Iya, karena memang kalau tim besar biasanya mereka juga punya kantor-kantor perwakilan di Iya. London, di Asia Cabang lah ya. Pasifik, di Singapura semua ada. Tapi kan kalau United efisiensi, apakah The Massive pernah melakukan pernah, efisiensi gitu nggak? Ya setiap perjalanan band pasti ada yang namanya mengurangi traveling party kita. Wih. Pasti ada lah. Tapi ya alhamdulillah sekarang malah bertambah terus. Alhamdulillah. Pas pandemi, apa pas kapan yang masa-masa terberatnya lah? Sebelum pandemi dan pas pandemi. Pas pandemi itu ya itu paling berat lah itu. Tapi akhirnya bisa naik lagi kan, ya banyak semua orang pandemi terpuruk lah. Tapi akhirnya bisa naik step by step sampai sekarang lagi. Bahkan lagunya The Massive ini menjadi salah satu anthem karaoke di Jakarta Selatan ya. Dia jam 12 ke atas tuh diputar lagu tuh semua nyanyi. Lagu yang mana? Saingan sama ini dong, lagunya Reza berarti ya. Izinkan. Itu udah lagu-lagu jam 12 ke atas ya. Sama di Adams tuh jam lagu jam Viera, tuh. Viera. Itu gimana tuh Iya maksudnya? kenapa jadi Viera? Yang mana? Itu juga. Itu juga. Itu gimana tuh Mas Rian? Gimana sih Ya. akhirnya kan dari efisiensi ini mungkin bisa jadi salah satu cerita bagi di Masif aja bisa, masa Iya. MU nggak bisa sih Yang untuk pasti, bangkit lagi? Salah satu hal yang gue lakukan waktu pas pandemi itu adalah menjadi pedagang. Menjual apa yang ada di dalam rumah maksudnya. Wah, Itu, MU gitu. jersey MU. Apa-apa? Jersey. Ya maksudnya ada gitar-gitaran. Tapi Waduh. alhamdulillah setelah pandemi sudah selesai, akhirnya bisa di buyback Oh, bisa balik lagi. Jadi gue sengaja waktu itu jualnya ke teman-teman yang memang dekat. Oh. Jadi biar kalau misalnya Dijagain gue pengen lah. lagi, gue tahu gue jual ke siapa. Iya. Gitu. Dan akhirnya setelah kembali lagi normal, salah satu ini gue sempet jual ke Okin tuh waktu itu. Oke. Nah pas udah normal lagi, Kin, masih ada nggak gitar gue? Gue beli lagi ya. Itu temen apa pegadaian ya? Kok bisa buyback ya? Itu udah saatnya Man United buyback clause-nya diaktifkan tuh. Yang pemain muda dijual-jual kan banyak tuh kemarin Siapa? ya. Iya. Siapa? Banyak Alvaro Fernandes yang di Yang pengen kamu beli lagi? apa? Yang udah dijual MU pengen dibeli lagi siapa? Menurutmu, Bang? McTominay keren sih menurut gue. Apa? McTominay masih bagus sih. McTominay. Bagus, di Napoli. Bagus di Napoli Iya, bagus. mungkin dia nggak cocok sama si Ten Hag-nya, tapi gue si Alvaro itu sih.
Kalau gue sih kemarin melihatnya McTominay itu alasan strategis ya, karena cuman dia yang laku gitu kan. Yang lainnya nggak ada yang laku secara. Wan Bisaka. Ya Bisaka. Kalau Rashford kan kemahalan, Sancho kemahalan, ujung-ujungnya harus di loan kan. Nah kalau McTominay kan hitungannya Pas murah lah gitu ya. kan harganya dan kemurahan menurut gue. Kalau gue nggak tahu ya apakah Vivian Hernandez yang fans United setuju apa enggak, tapi kalau ngeliat penampilan Mason Greenwood ya, Aduh, setelah apa yang dia iya. lakukan Itu sih salah satu kesalahan terbesar MU juga sih. Itu nggak bisa sih Lepas dia. tapi susah emang Tapi karena kan nggak bisa. sebenarnya udah ada petisi dari Ya memang ya. Karena ada masalah dari waktu itu squad ya. wanita. tim bola ceweknya, SJW-nya, Ah, sponsor nggak akan bisa sih. There's no way back. Bahkan dia mau cabut ke Jamaika kan. Heeh. Cuma Tapi- maksudnya sekarang malam gacor banget kan. Bocor banget. karena dia salah satu pemain muda yang banyak scout bilang tuh dia kaki kiri kanannya sama-sama Iya, bagus. hidup dia. Apalagi ke zaman-zamannya United Manchester United pas Covid ya. Ih, Iya, Oh, itu itu dia. gacor kayak banget. gimana? Soalnya saya main FPL, poin terus. Mason Greenwood. Bruno, Martial, Yes, Rashford, asli. Greenwood. Kalau Garnacho gimana menurut lu? Garnacho. Kalau Garnacho gara-gara kemarin yang dia langsung keluar, gua nggak tahu ya. Itu kan namanya juga pemain ya. Mungkin dia lelah, kedinginan atau apa. Katanya Atau dibela star, ya. atau star syndrome. Bisa Bisa jadi, jadi, bisa tapi jadi. menurut gua gini, gua tuh selalu ngelihat ketika pemain nggak ada saingan di satu tim, bukan di United doang ya, di satu tim, dia tuh ngerasa udah kayak, udahlah, semua mau hidup gua aja. Ini kan amat cedera sampai musim nih. Ya. Saingan dia siapa? Nggak ada sekarang. ada, nggak ada sama Sekarang sekali. Semuanya nggak ada saingan. Nggak ada Jerry Hoyland Garnacho nggak punya pengganti, tinggal 3 itu udah. Jadi Tapi kayak- si Zirkzee itu kayaknya posisinya sekarang berubah ya, Bang? nah, Iya, Iya ke kan? dalam dia. Agak ke belakang kan? Iya. gua lebih ngelihat itu lebih berguna dibandingkan dia di depan. Tapi masalah yang utama adalah nih si Højlund ada satu momen kemarin lawan Ipswich, Iya, iya, kalau ditendang dilepas bola mana itu kayak, kok si marah-marah, kamu siapa? Kamu bukan Maradona. Tapi Garnacho menurut gue masih bisa lah untuk Bisa, jadi bisa. pemain rotasi ya. Tapi emang ketika dia nggak punya mentor, nggak punya pemain senior yang bisa di Iya. contoh, ya itu akhirnya jadi star syndrome. sih. Karena Menurut gua sih seperti itu. Garnacho main simple is the key. Lihat ya, kalau kita Garnacho nggak main terlalu individual, Iya, dia iya. ngikutin Iya, iya. pattern. Bagus Itu sebenarnya. berkali-kali berhasil ketika lawan Leicester yang golnya dibilang nggak aci, Iya, tapi iya. gol Harry Maguire itu kan dia masuk langsung ubah keadaan kan. Itu sih, tapi ya nggak ada saingan, jadi ya nggak ada pilihan lain juga kecuali kalau Amorim berani untuk mainin bocil-bocil kayak si Cido dan lain-lain kan. Kemarin udah main ya bentar ya Cido ya, di Betul. Premier League ya. Hannibal tuh kemana sekarang? Kan di Burnley. Tapi Amorim beda banget ya. Ekspresinya waktu di Lisbon sama di sini. Beda. Pusing, Bang, di- Kantong Di mata paling Lisbon jelas. kayaknya Bentar lagi. ceria Iya, gitu. iya, iya. Bentar lagi dia pindah ke Turki Pak. Mau ini kebotakan juga. Tangan ini. Pindah Tapi ke MU selalu stres semua pelatih. nah, kalau fans United ditanya kan pasti kayak, wah MU akan degradasi apa nggak? Pasti nggak. Kalau Mas Mukti sebagai Iya. fans Juventus, apakah Manchester United bisa degradasi apa nggak musim ini? Enggak lah. Enggak. Enggak, Bang. Dia itu algoritma Liga Inggris. Wah. Yang sama MU. Oh, jadi karena ini ya, karena kalau ngegendong Masih perlu MU ya? Masih perlu MU ya? iya, masih Iya. perlu nggak MU nggak makan kan? MU nggak makan. Engagementnya hilang Premier League kalau nggak ada MU. Iya, tapi kan kalau ngomongin Premier League juga ya, gini, gue nggak tahu ya apakah ini cuma di algoritma gue doang ya. Tapi ketika ada tim lain yang misalkan kalah, Iya. Man City lah kalah. Tapi berita di gue tuh yang banyak sih Man United, MU. nggak ada apa-apa. Tiba-tiba dicari, nih pemain nggak ada yang suka sama formasi Amorim, kagak ada berita apa-apa. Tapi kalau ngomongin soal degradasi, kemarin gue 2 hari lalu baca dari media Inggris ya. Jadi Okta itu punya super Iya. dengan algoritma itu 16 kan. kan? 14. 14 ya? Jadi MU tuh diprediksi akan finish di peringkat 14. Karena dia masih akan ketemu yang lawan-lawan cetek tuh kayak Leicester. Ya kalah. Terus lawan siapa lagi? Tim-tim yang di papan bawah lah yang kemungkinan besarnya bisa menang. Justru biasanya kalau tim papan bawah kalah nggak sih? Jadi nggak keprediksi. Prediksi sama aja. Ya kan akhir musim gue mau bikin banner we staying up. Ya. Wey, we staying up. Tapi ya kalau tetap di atas yang terus dingin terus ya karena dia lumayan lama terus ya berada di atas yaitu Liverpool. Liverpool. Apakah Panji akan memberikan Berat. selamat kepada Liverpool yang semakin dekat untuk mendapat gelar Liga yang ke-20? Ya harus diakui lah, kita dulu ngata-ngatain dia, bahkan bukan rival kita di tahun 90-an, lebih ke Arsenal sama Chelsea ya. Tapi kita harus mengakui ya, gila sih ini. Tapi kenapa gue berharap mereka kepleset ya? Ya itu. 11 poin, 11 Masalahnya, Bisa tiba-tiba mereka tuh kalah terus. Enggak, masalahnya bukan masalah Liverpool. pesaingnya ya. juga goblok. Saingannya juga Saingannya mantap juga. tuh. Arsenal juga, gitu juga. Kemarin City udah kita ngarep bisa menang. Iya, kalah Bisa. juga. Arsenal Arsenal ya masih diharapin. imbang back to back, fansnya udah marah-marah tuh. Iya. Fans Arsenal nih emang back to back terus. Kalah sama West Ham kemarin, seri lawan Forest kemarin Iya, kan. udah gak ada saingan. Ini kayak waktu zaman Leicester yang dia juara, saingan tuh udah drop semua. Cuma dia mas Spurs lah saingannya saat itu kan. Dan gilanya ini pelatih
benar-benar musim pertama dan langsung ngejel itu, aduh udah emang. Jadi nggak ada yang namanya percaya proses kan? Nah, Iya. sebenarnya kalau kita lihat dari Liverpool yang musim lalu tuh sebenarnya Jurgen Klopp udah menyiapkan semuanya. Ada Gravenberch, Iya. Szoboszlai, McAllister dibawa. Sekarang dimaksimalin dengan gaya bermain Arne Slot yang lebih efisien. Nggak banyak lari. Karena kan masalah utama dari Klopp adalah pemainnya banyak yang cedera nih. Musim lalu kan ketika di tengah musim habis dikalahin di Piala FA Man United, imbang di Old Trafford, habis itu drop tuh. Iya. Tapi kan sekarang ternyata Slot bermain dengan efisien, dia mengikuti kata para dokternya bahwa kayak misalkan tiga besar, Dokter Tirta bukan? ya benar, dokter Tirta, dokter. Marah-marah dong dia. Peng. Tapi dia bilang, dia pasti ngikutin kan kayak ini pemain ini jangan diforsir karena masih dirotasi, karena itu yang penting kan. Liverpool masih main di Liga Champions, terus di Tapi udah kalah di FA. FA udah kalah. FA itu maksud Piala gua. Liga final. Iya, itu maksudnya kan dia masih banyak kompetisi Piala Liga yang lawan lain. Newcastle ya? Newcastle final dia. Dan tapi itu kalau lo lihat dari kedalaman squad ya sebenarnya Liverpool itu ya juga kalau misalnya ada satu pemain kunci cedera, ya itu berantakan, makanya Berantakan, itu mesti ya. dimaksimalin. Tapi kalau salah cedera berpengaruh nggak? Itu menurut gua ngaruh banget sih. Pasti ngaruh ya. Ngaruh. Iya, kalau cuman jangka pendek enggak, tapi kalau misalkan long term gitu misalkan let's say 2 bulan ya, itu pasti menurut gua ngaruh banget karena dia benar-benar game changer sih. Dia pemain world class-nya di Liverpool ya, dia sama Van Dijk menurut gua. salah bulan Ramadan gacor nih. Wah, Berarti pasti. kalian masih nonton Liverpool juga berarti ya? Masih. Nonton gua nonton. Kan karena kerjaan saya kan jurnalis kerjaan kita Pak. kan- Ya. kerjaan kita kan Soalnya review kalau gitu. gue nggak pernah. Saya Sama mau sekali, nggak mau. Kenapa nggak tertarik? Ikan fans MU. Ya kan gua siapa nonton tahu MU buat doang. ngisi waktu luang. Gue cuma nonton MU kalau di Liga Inggris. Full harus Arsenal MU pun semua. nggak gue tonton, City pun nggak gue tonton. Oke, saya kan sebagai pekerjaan sama kayak dia kan. Ya, karena dia pekerjaan, kan? Pekerjaan. Harus tahu. Ini Pekerjaannya ngulik musik. Liga Nusantara kan? Ya. Indonesia. Itulah. Nonton lah. Persija, gue Persija. Enggak, kalau Liga 4 Persija. tuh banyak lucu-lucunya. Ya, ya itu mah Iya, Liga bagus. 4. Liga apa Ya, aja? itu mah MMA bukan lucu-lucuan. Dia Banyak gulatnya. Dia nggak usah jauh-jauh, di Ciledug juga baik tarkam loh. Iya, Nonton. tapi Liga 4 tuh sekarang kan semua disiarin tuh di YouTube tuh. Ada. Ada yang kameranya ketutupan ini rigging gitu-gitu. Lucu-lucu, Bang. Ya namanya juga Belum Liga. sadar broadcast itu. Ada kalau banjir. Semi amatir bang. Iya, tim amatir. Tapi paling enggak kan jadi orang-orang jadi tahu kalau liga yang bawah tuh harus dibenahi juga. Oh iya. Banyak, perjalanannya panjang sampai Yes. atas. Karena kalau di Liga Inggris kan banyak tuh. Ya. League One, League Two, Amatir. Berapa ya? Championship. Ada 8 kalau salah 7 apa 8 ya lupa sama amatirnya kan termasuk kan. Yang kalau mau lihat, kalau Vivi Nedas yang mau lihat bagaimana perjalanan sebuah tim di Inggris ya untuk naik ke atas tuh nonton This is Wrexham deh. Ada iya, di Wrexham. OTT gitu di Wrexham dia dari Itu bawah benar banget. bawah ya. Sekarang berada di League One. Kalau misalkan dia lolos, dia lagi Championship. Ini timnya Ryan Reynolds. Iya, iya, iya. Kenapa sih dulu Wrexham nggak beli tim Premier League sih? Ya, dikata itu. Nggak mau ngomong. Nggak mau ngomong. Ini Tulisan mancing. merger gitu. Merger. Sama Malaysia. Tapi lumayan, milik Indonesia punya Como sekarang. Iya. Bahkan kayaknya stay nih di Serie A kan. Nah, Bagus kamu. Bahkan dia paling kaya loh, di antara milik-milik Serie A lainnya paling kaya. Iya. Rich. Karena Como itu kan sebenarnya destinasi wisata para artis ya. Oh, stadionnya bagus Buat banget. liburan dia, Buat liburan. danau, Dan segala macam. terus juga sekarang Kurniawan masih di sana? Kurniawan ya? Enggak, udah pindah. Udah. Dia jadi Udah balik. U20 dia, asisten. Tapi nggak tahu deh sekarang dengan Indra Syafri cabut, apakah dia stay apa enggak. Iya. ya, tapi kan Como tuh menjadi salah satu jersey yang lumayan dicari di musim ini. Iya. Karena kan dia pertama karena Adidas, terus juga coraknya bagus. Tahun lalu yang desain kalau nggak salah anak presiden kita ya. Sigit. Siapa? Didit. Ah, Best Jam itu, Bang. salah kan gua dipotongnya. Nah kalau ngomongin jersey nih, ini kan harganya tadi 3 juta dibeli. Pernah nggak ditawar orang Enggak, yang nggak masuk akal? nggak ngomong 3 juta sih sebenarnya. Iya. Apa maksudnya bukan 3 juta, tapi maksudnya nggak semahal sekarang. Oke, iya, Iya. Gitu. Tapi gue punya Dulu jersey. kalau nggak salah berapa ya? Pokoknya kalau nggak salah 5 atau 7,5 gitu gue belinya. Oke. Di sekitar tahun 2012-an. 5 juta. Oh, mahal itu tahun 2012 gitu. Iya, enggak, tapi emang ini Di era itu Ya, ini paling sudah mahal ya. Udah sleeve juga. Tapi emang sekarang udah nggak tahu lah, udah gelap lah. Iya, sekarang kan Karena udah harga kolektor lah kayak gini iya, kan. kemarin gue ini apa? Dan gue masih ini loh, masih ada ininya. Deteknya. Tag-nya. Made in mana? BNWT, Made bro. in Indonesia. BNWT. Masih ada ininya ya. Oh ya, Brand bro. new tag. Bro. Tuh. Made in mana itu? Yan? Kalau bro UK. Oke, oh UK, oh iya, iya. UK. Bukan kalau naik Adidas kan Indonesia kan. Kalau yang 90-an tuh masih UK semuanya. Masih UK. Gue waktu itu ini kemarin ke salah satu toko jersey Indonesia Jakarta, teman kita Septo lah, Jakarta Oh, Football iya. Shop itu. Gue mau nge-remake. Jadi gue punya jersey final Liga Champions Moskow. Oh. Nani 2008. lah belakangnya. Itu gue beli dari kakaknya Raisa si Aldi. Harganya Oke. cuma 750.000. Sekarang kata dia harganya udah 3,5. Paling murah.
Belum tentu segitu doang. Gila tapi Tapi itu juga udah jarang tuh jersey yang 2008. Udah jarang. Yang ngejual ya. Oh, yang ada garisnya gitu sih. AIG Bukan AIG. yang belakang Iya, itu iya, apa? iya. PI atau replika? PI. Tapi short sleeve. Murah itu. Ya makanya, tapi ya udah lah ya. Kan gue cuma nggak bakal gue jual juga kan. Oke, maksudnya dapat harga oke itu. Ada yang pernah nawar berapa yang ini? Ada nggak yang Oh nawar? ini sih kalau gua misalnya gue bilang harga 30 tuh langsung cepet banget. Iya. Atau misalnya 40 pasti Masih ada langsung. yang berani ya segitu ya. Tapi Karena jersey yang ini pernah one star, bukan two star. Kalau two star kan yang setelah dia Setelah musim Iya. selanjutnya. setelah dia menang champion. Nah, ini Iya, pas iya. lagi dia finalnya kan. Tapi malah-mahalan yang ini. Ya, Daripada pasti yang two star ya. Ya karena kan ini kan momen yang dia juara soalnya. Oh. Tapi kalau 5 star tau nggak apa Mok? Apa, Bang? Itu chicken nugget. Topak Topak 5 star. Saya kalau jadi maling di rumahnya Bang Rian ngambil ini daripada motor. Ya. Tapi gue punya beberapa jersey Juventus juga di rumah. Juve ada, Bang? Ada. Tahun berapa? Mampir. Yang era Zidane. Mampir tuh. Mampir ke rumah aja. Siapa tau muat. Enggak, Nggak kalau itu mungkin. enggak mungkin. Yang mungkin. sente gue punya Maria. yang pink, warna pink. Oh, Yang iya. pink ya. Pink yang Jeep atau yang Tam Yang Oil? lama kan? Pink yang lama ya? Yang lama yang 90-an. Yang Tam Oil kan? 9 berapa? 9 Enggak tamu lo 90-an. ya, pokoknya 90s lah. Iya, iya. Oh, lu jersey paling mahal. Era apa? Inzaghi sama Zidane. Oh iya 90-an. Apa? Jersey paling mahal. Metronom FC lah. Metronom FC. Mahal dari ini emosionalnya. Emosionalnya. Kita tidak berbicara tentang ini harga Alan ya. Smith aku punya Alan Smith. Aduh legend. Tapi yang Smith. masih yang Leeds yang kuning, Bang. Udah langka itu sekarang. Strongbow. Tapi gue Nomornya jujur ya, berapa? gue kalau di Liga Inggris ya, selain MU, gue tuh suka banget sama De Boro. Middlesbrough. Middlesbrough. Iya. Kapan? Gua Kenapa? Paul Gascoigne Oh, Gaza. Gaza. Dulu ya. sama Juninho saat itu. Oh iya benar. Gua kira Ravanelli. Sama Woodgate. Itu Juninho yang Juninho Paulista ya. Ini Polisa, bukan Pernambucano. Bukan. Yang kecil. Yang kecil. Tetap free kick-nya sama-sama jago. Free kick. Yang Lyon kan? Iya, bukan itu Pernambucano. Kalau yang Middlesbrough Paulista. Paulista. Sama-sama Brazil. Tapi sama-sama Brazil, sama-sama free kick bagus. Kalau pemain Inggris gue Gascoigne itu Gaza. cinta mati gue sama Sayang Gascoigne. dia umurnya Gaza. pendek gara-gara masih karirnya pendek gara-gara attitude-nya nggak benar. Ya. Nah, tapi kan dia juga mulai berantakan ketika pindah ke Lazio ditackle sama Nesta. Iya. Jadi pernah mau ke MU juga tuh. Iya, karena waktu itu si Ferguson tuh bilang, waktu itu belum ada bursa transfer, jendela transfer. Dia mau ngambil si Gaza, si Ferguson bilang, gue mau ngambil Gaza nih. Tapi udah ternyata Gaza udah didealin duluan sama Tottenham atau apa gitu. Karena Tottenham beli Bapaknya rumah. kalau salah ya? Iya, Bapaknya. rumah enggak, beliin rumah buat keluarganya atau apa. Ferguson nggak mau, gue nggak mau kayak gitu. Tapi kalau jersey paling susah didapat apa ya? Kalau MU ada yang Newton Heath yang Oh, tahun 92 yang biru, yang kuning-hijau Yang ya? kuning-hijau kuning ya, itu 90-an ya. gue ada yang long sleeve itu mungkin ya yang punya nggak banyak di dunia. Iya sih. Berapa itu? Mahal nggak? Maksudnya Kisaran. Itu gelap itu, udah Itu ratusan. gelap juga. Oh, gila. Kamerun yang nggak ada lengannya punya. Ya, Gue punya, Dimarahin sama FIFA. gue punya tapi mereka Austi. Ada nggak? Austi. masalahnya kalau nggak cukur bulu, nggak enak itu pakai itu, kan makanya dilarang. Lu apa aja kan jersey lu juga banyak. Nah kalau gue tuh nggak mau ngikutin harga-harga gorengan, jadi gue masih gue set paling atas tuh biasanya di 5-6 juta lah. Tapi yang dulu paling Liga Jepang tuh kadang-kadang harganya suka nggak masuk akal kan. Emang enggak, kemarin gue juga ngeliat juga, nggak masuk akal. Iya, terus yang kayak kemarin Jayzes gue beli tuh berapa 4 juta total sama just tip-nya. Jadi gue pasti masang target 6 juta lah, gue nggak mau ngikutin harga gorengan-gorengan kayak gitu lah. Terus banget 6 juta. Gila, lu gimana? Tapi itu juga udah mahal Wajar segitu. itu. Iya, tapi gue nggak berani yang harga apa jersey kolektor gitu gue udah nggak berani karena harganya udah nggak Apalagi masuk ya, akal kan. yang match from Nah, match from gue itu. pernah di komentar sama ini ya Marian waktu itu ingat kayak yang jersey MU. Hah? Jadi gue pernah beli, dulu kan zamannya masih e-commerce tuh masih banyak banget kan. Gue beli di Lastit itulah. Dia bilangnya ori. Oh iya, karena Iya, gini, dia pakai bandul kan. Karena di setiap kalau bisa jersey MU pakai bandul udah pasti itu KW. Nah gue sekarang pun dibilang, Ji ini jersey ori. Gue percaya aja, asal dia bilang ori, terus gue lihat tokonya kayaknya banyak pembelinya. Gue percaya aja, dan gue beli waktu itu kalau nggak salah 600 apa 700 Oh, mahal ribu. Cukup mahal tahun 2014. Mahal itu kalau hitungan 15. KW. Nah makanya gue nggak tahu, makanya dia bilang kan ternyata KW, langsung gue bakar tuh jersey gue buang gitu kan. Tapi Jersey ya bandul. namanya juga jersey KW ya. Jadi Biar miskin asal sombong, mending gak punya daripada beli KW. Sebenarnya kalau prinsip kolektornya jersey MU tuh lebih mending beli satu jersey original daripada beli 10 jersey KW gitu. Ya, tapi gue juga mau ucapkan terima kasih pada jersey KW menghidupi hidup saya ketika dulu saya masih UMR. Kamu ya. jualan? Jualan.
Oh gitu? Pasar malam. Apa? Iya. Ada lah, pokoknya sama teman-teman saya. Tapi harus bilang, gue gak bilang ori. Iya, Gue bilang, ini KW. KW. Gue jujur. Kalau jujur lebih mending Gue lah. jujur, ini KW. Gue jual KW. KW ya. Tapi gue gak pakai, gue jual. Ini Bang, tapi keuntungan orang berbadan besar kayak saya ini kalau beli jersey udah pasti ori. Pasti, susah. Kalau KW nggak KW nggak mungkin ada. Bang. KW itu pasti Size-nya kalau sampai nggak besar. S, udah SML doang udah. Iya. Udah, gitu doang. Dulu bahkan ada eranya yang nggak ada L-nya, cuman ada M sama XL gitu. Iya. Loncat tuh dulu zamannya KW-KW zaman dulu. Parah, tapi ya gimana kan Tapi ada yang ku gedein sendiri gitu sih. Apanya? Aku jahit gitu. pijat di ini ya. Di samping ku ganti pakai kain yang sama warna Ya. gitu. Beneran, Lihat, saking serius. pengennya, serius. Kain perca dong Yang itu ini, jadi. yang PSM juara tahun ini tuh. Nih, tapi Iya, itu sini pas ku coba kayak jadi gaya crop PSM top tuh juga gitu. jersinya keren-keren loh. Hah? Jersinya bagus-bagus. Bagus-bagus, Bang. Iya. Kalau nggak salah ini ya, koreksi ya. PSM itu salah satu tim Indonesia pertama yang pakai batik di jersinya. Habis itu kan Sriwijaya Ya, ngikutin. ya, Gitu-gitu. ya menarik, tapi ya gue akhirnya sadar bahwa salah untuk menjual jersey KW ya. Jangan apa. Ini dulu kan knowledge-nya juga belum paham lah. BU, WMR. Hidup di Jakarta Selatan berat. Yang gak kalah berat adalah Muk Trivia paling clean. Iya. Seperti biasa, kalau Mas Rian belum tahu bahwa Rian. Mukti Entuts ini adalah El Metronom, di mana dia sering sekali mengajak followersnya untuk bermain kata-kata. Ini saya adalah pengepul nama pemain bola yang unik-unik. Anjir. Oh, kan ada. Bukan cuma jersey ya dikepul ya. Ini semua dikepulin itu dia. Pemain dikepul Pemain sama udah dia. dikepul. Salah satu contoh dulu saya pernah dapat trivia, ternyata di Indonesia ada pemain yang namanya tuh depannya X, Bang. Jarang kan? Nah, Ada apa kan? beneran dulu. Ada. Namanya Sisroro. Jadi Oh. XYZ Roy. Wih. Jadi itu nama asli. Pemain mana dia lu? Persiba Bantul. Persiba Bantul. Sisroro. Ada juga pemain yang ya udahlah aneh-aneh lah. Jangan yang itu. Jangan Bantul gitu, juga jangan keren jersey-nya. jangan. Persiba Bantul. Bantul ya? Iya. Gue pernah dikasih tuh, bagus jersey. Tahun berapa, Bang? Pokoknya yang warna merah ya, Pak. Keren banget. Tiap tahun merah, Bang. Ya, Gitu ya? juga sih. Ya, Iya. Desainnya bagus. Iya. Emang kalau sekarang tuh lokal-lokal juga bagus-bagus. Iya. Bang. Karena Soalnya desainernya PSG juga banyak. Ciamis itu kan. Sempat juga dijual di ini kan di CFS kan. Ya betul. Iya. Di Ciamis itu. PSKC, Cimahi, PSKC, Cimahi, Cimahi. bukan Ciamis ya. Cimahi. Cimahi. Benar. Kasih Mas Muk. Nah, langsung. ini Bang, saya Muk sudah Trivia mau- paling clear. Mengumpulkan beberapa nama-nama pemain yang namanya unik ya. Jadi ada pemain yang berasal dari Jerman, berumur 40 tahun, mungkin udah pensiun ini ya. Dia bermain di Svalbard 2. Dia ketika Covid kemarin, dia salah satu pemain yang dilarang untuk tampil. Kenapa? Karena nama dia Dominic Bersin. Karena dia bisa menularkan. Oke. Luar biasa ini. Takut menular. Baru tahu ada pemain namanya Dominic Bersin. Oke, sekarang yang lokal ya Bang ya. Kasih Mas Muk. Oke, antara saya dulu. Nah, Jadi ada pemain Indonesia, umurnya masih muda lah. Berumur sekitar 19 tahun. Dia ini pemain yang serba bisa. Selain bisa bermain bola, dia juga bisa untuk nyuci motor. Nah, kenapa? Karena nama dia adalah Muhammad Rafli Selang. Itu beneran ada? Beneran. Mana itu mainnya? Gue baru dengar. main di mana sih, Bang? Dia Garuda Select juga Bang. Oh, Ini orang mana ini? Orang mana ya? Oke. Asli orang saya cek ya. Orang mana dia? Raffi Selang. Rafli Selang. Gue baru tahu ada pemain Indonesia. Main di Malu. Bener berarti orang-orang Sulawesi Orang gitu. Sulawesi. Ternate, Mas. Selang. Bacanya Selang kali. Selang. Selang. Lagi nggak? Lagi oke, terakhir. Terakhir. Pemain satu ini selain bisa bikin supporter senang juga bisa bikin pusing hilang. Apa itu? Pemain ini berasal dari Angola. Berumur 24 tahun. Bernama Paracetamol. Beneran. Iya. Ini bapak ibunya pas punya anak pusing kali ya. Aduh, Nambah anak lagi nih. Itu ngantuk dulu tuh. Ngantuk terus tuh. Kata ibu, aduh anak gua 11 nih. Udah, kasih sekolah. paracetamol aja. Tambah lain nih. Ada obat tidurnya soalnya. Angola ada. Itu tadi dia Muk Trivia. Luar Biar biasa. clear ya, Mas Mukti. Ya. Aduh, paracetamol. Tapi
Sebelum kita menutup, seperti biasa, pertanyaan terakhir bagi Panji dan juga Rian, The Massive. Ya. Siap. Apa arti sepak bola menurut kalian berdua? Nah, Mas Panji dulu boleh? Arti sepak bola? Football is my life sih. Walaupun dengkul gue udah begini, gue masih main bola. Walaupun MU udah dibantai-bantai, gue tetap nonton bola. Walaupun udah nggak ada kerjaan ngawas bola, tetap nonton bola juga, gitu. Jadi football is my life. Panji tuh dengkulnya ada kopong lagi. Parah! Cedera dengkul dia, beneran. Harus Lututnya operasi cedera. dua-duanya. Ada satu pertanyaan Panji, kampret banget nih, chatting gue. Yo, gue kalau visio, ntar visio gue kasih tips gak? Berasa di tempat lain. Kan biasa begini, Pak. Saya gue bagi-bagiin jembatan. Saya nggak tahu itu. Mas Rian? Sepak bola buat gua tuh kayak ini ya, penyemangat. Mood booster ya. Mood booster. Tapi kalau mulu timnya? Tapi nggak tahu, maksudnya bola tuh bikin gua ngerasa seperti laki-laki yang bener gitu. Oh, kalau sekarang tuh tabah, kuat. Iya. Ya, karena Apalagi sekarang MU sedang tidak Mantep. baik-baik saja. Tapi buat gua tetap bangga aja gitu jadi fan. Bahkan gini, gua kayak belum lama gua ke mall gua tetap pakai jersey MU. Walaupun klub tim kita lagi terpuruk ya. Itulah. Tetap bangga ya. Tetap bangga. Lelaki tidak bercerita, tetap pakai baju MU. Kalau Vivin Nedes, apa arti sepak bola buat Vivin Nedes? Tulis di kolom komentar dan kita akan mungkin bacakan di episode selanjutnya. Jadi terima kasih Vivin Nedes di episode kali ini. Saya Tio Tomo, cabut. Saya Utomo Tio, cabut. Nah, saya Panji Utomo. Saya Rian Utomo. Utomos, cabut dulu. Sepak bola biar clear, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!